بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Baitul Salam yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sekali lagi dihadirkan oleh Allah untuk beribadah, menunaikan ibadah yang istimewa, solat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi yang sejuk dan penuh berkah ini kita manfaatkan untuk merenungkan perjalanan hidup kita ini, bahwa kita semua tanpa kecuali, yang sudah tua, yang masih muda, bahkan anak-anak, semuanya itu adalah musafirin. Artinya orang dalam perjalanan. Kemana tujuan kita ini? Tujuan kita itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada teman meninggal, lalu kita cepat-cepat mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini miliknya Allah, dan kepada Allah lah kami pasti kembali. Masalahnya, saudara, kita tidak tahu kapan ini sampainya ke titik tujuan ini. Bisa jadi masih lama, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, tapi bisa jadi juga cepat. Dan ini tidak dipengaruhi oleh usia, ya. Ada orang yang usianya banyak tapi masih awet saja, nggak sampai-sampai, perjalanannya nggak sampai. Jadi Anda bayangkan saja, kita ini mulai lahir itu berjalan menuju titik. Titik ini namanya al-maut. Ini saja yang pasti. Nah, kita dalam perjalanan ini, kita bekerja, kita kawin, sekolah, berbisnis, macam-macam, ya. Ini jangan membuat kita kemudian melupakan tujuan. Yang banyak itu adalah dunia ini menyibukkan, sibuk kita ini dengan dunia ini. Kemudian tahu-tahu datang ini kematian itu. Dan semua kita tanpa kecuali itu kalau sudah waktunya datang, berangkatnya sendirian. Gak ada yang punya teman. Yatba'ul mayyit thalathah, tadba'ul mayyit thalathah, maluhu wa ahluhu wa amaluh, fayarja' ithnani wa yabqa wahid. Kalau ada orang meninggal, yang mengikuti orang yang meninggal ini 3: keluarganya, hartanya, ya mungkin mobilnya ikut kalau punya mobil, selimutnya barangkali ikut waktu meninggal itu, Pak. Atau mungkin penutup kerandanya itu. Lalu yang 2 ini, keluarga dan hartanya ini kembali pulang. Yang tinggal cuma amalnya saja. Terus bagaimana kalau amalnya sedikit? Bagaimana kalau amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, inilah perlunya kita itu banyak bertafakkur, Pak. Karena hidup itu selalu menyibukkan kita, ya. Apalagi sekarang ini, ya Allah.
Setiap hari itu berita ini isinya saudara ya, pembohongan, penipuan, pembunuhan, pornografi, artis-artis. Ini artis ini tidak ngerti saya. Tiap hari ada beritanya. Ada yang kawin, ada yang pegatan, ada yang punya anak, ada yang tingkepan. La haula wala quwwata illa billah. Dan kadang-kadang kita itu buka ini maunya nggak ke situ, tapi dipancing lalu ke situ. Betul tidak, Pak? Jadi sahabat yang paling akrab dengan manusia sekarang itu bukan bapaknya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi apa? Ya ini, handphone ini. Jadi saudara, sekarang saya mau bertanya, semua orang itu punya mimpi, punya keinginan, punya harapan. Ya. Kalau boleh saya tanyakan, sambil saya minum ini Pak, suaranya agak separuh sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dijawab Pak, harapan Bapak untuk ke depan itu yang paling anggap paling penting apa Pak? Kawin sudah ya Pak ya, sudah kawin ini. Apa lagi? Coba apa yang paling Anda harapkan ketika itu datang? Saya harus yang terbaik. Apa yang saya inginkan itu? Apa Pak? Nggak ada yang menjawab ya. Berarti saya yang menjawab ini. Saya yang tanya, saya yang jawab. Kita semua itu harus berpikir Pak ya, di saat nanti kita menghadapi sakaratul maut, itu adalah saat yang terbaik. Kalau tidak, semua yang kita kerjakan sia-sia nanti. Jadi yang paling menentukan itu adalah hari itu namanya istihdhar. Istihdhar itu hari ketika kita dihadiri oleh malaikat untuk diundang pulang. Ya Allah, kita semuanya belum pengalaman. Ada yang pengalaman Pak? Ya Pak Bukhari pengalaman. Kok mikir Pak Bukhari? Tidak ada yang pengalaman. Lo kok tahu dari mana? Belajar Pak. Jadi Bapak Ibu kalau menghadapi orang mau meninggalkan sudah sering ya. Ya Pak Mahfud sering menghadapi temannya, keluarganya yang mau meninggal. Pernah nggak menghadapi itu? Nggak pernah. Nah, terus apa yang Anda pikirkan? Itu orang yang akan meninggal itu, saudara, matanya ke atas satu. Dia didatangi malaikat. Malaikatnya dua macam. Ada malaikatul azab, ada malaikatul rahmah. Kalau orang ini amalnya tidak baik, suka mendolimi orang, suka menghina, makan riba, suka menipu, yang datang itu malaikatul azab. La ilaha illallah. Dan nanti dicabut rohnya itu dengan sangat sakit sekali. Ini bukan dongeng, ini cerita dari hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda itu orang baik, bertakwa, dekat dengan Allah, sholatnya teratur, ya, tidak suka mengganggu orang, silaturahminya baik, semuanya baik, masya Allah. Anda nanti didatangi malaikatur rahmah. Ketika itulah saudara, kalau orang itu didatangi malaikatur rahmah, dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambut oleh Allah. Itu namanya husnul khatimah. Tapi kalau yang datang malaikatul azab wal iyadu billah, dia tidak mau menghadap Allah. Dan Rasulullah dalam hadis mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang suka menghadap Allah, Allah suka menerimanya. Tapi siapa yang tidak suka menghadap Allah, Allah tidak suka menerimanya. Su'ul khatimah. Na'udzu billahi min dzalik. Ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
akarahiyatil maut kullana nakrahil maut. Ya Rasulullah, kalau urusan mati, semua kita tidak suka mati ya Rasulullah. Bagaimana kalau nggak suka mati, kan nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Laisa kadzalik. Tidak seperti itu, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, semua orang yang baik itu nanti ketika akan meninggal dunia, dia melihat semua amalnya. Dan setelah itu dia disambut oleh malaikatur rahmah, dia senang ingin cepat-cepat menuju Allah, diterima oleh Allah. Itu husnul khotimah. Tapi kalau orang itu tidak baik, banyak musuhnya, suka menindas orang, suka bertengkar, itu nanti tampak semua itu, tampak semua. Dan kemudian didatangi oleh malaikatul azab, ya ayyuhar ruhul khabitha, wahai jiwa yang kotor, yang jahat, ukhruji, keluarlah kamu. Itu nasibnya orang yang tidak baik, apalagi orang kafir. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau orang beriman, masya Allah. Ada seorang ustadz saya bercerita, saudara ya, temannya yang dari cerita yang saya dengar itu, kesimpulannya dia menceritakan temannya ini yang soleh, orang soleh. Ceritanya ini sudah sakit, dia datang ke rumahnya. Ini terjadi di Surabaya ini. Kemudian dikunjungi begitu, dia tanya, ya saya mohon didoakan begini-begini. Terus orang ini tanya begini, kamu tidak bawa apa-apa ini? Tidak bawa apa-apa kamu? Enggak, saya tidak bawa apa-apa ini. Saya bau harum ini, saya bau harum. Saya bau harum. Ya. Masya Allah. Ini ustadz saya ini kemudian pulang, tolong anak saya itu suruh masuk, anak saya itu. Nggak tahu siapa namanya begitu. Nggak tahu dipanggilkan dari apa. Ustadz saya ini keluar dari rumah orang itu. 10 menit dikabarkan orang ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal orang itu. Jadi saudara, nanti wa kashafna ghita'aka al-yawma fa basaruka al-yawma hadid. Begitu ayatnya. Dan tirainya itu kami angkat begini kata Allah, dan matamu nanti tajam. Itu Quran mengatakan begitu. Maksudnya tajam apa? Melihat malaikat. Melihat malaikat. Itulah kematian, saudara. Dan Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau orang itu bisa mengakhiri hidupnya itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk surga. Kalau sekarang kita mengucapkan ini gampang, tapi bisakah kita mengucapkan itu ketika kita sakit, ketika kita sibuk dengan menghadapi kesulitan akan kembali kepada Allah ini? Nabi saja pasti, Nabi itu ketika meninggal dunia tidak ada orang menikmati akhir hayat seperti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah itu berkeringat. Lalu Rasulullah mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat, kata Rasulullah. Mati itu adalah sakarat. Sakarat itu seperti orang mabuk begitu, berat. Lalu Nabi mengatakan begini, Allahumma hawwin li ummati sakaratul maut. Ya Allah, umatku mudahkanlah sakaratul mautnya. Itu doanya Nabi, Pak. Maka sekarang saudara, bagaimana caranya supaya kita menuju Allah itu dalam keadaan yang terbaik? Maka saya ulangi lagi, kita harus bercita-cita bahwa hari yang terbaik bagi saya adalah hari yang terakhir. Saya sudah minta maaf kepada semua kerabat, tetangga. Saya sudah menyelesaikan semua tugas, ya. Saya sudah semakin dekat kepada Allah, lalu saya pulang menuju Allah. Itu yang harus diusahakan. Jadi kalau orang sudah pensiun,
Kemudian mikirnya, wah nanti saya kalau pensiun makan apa? Sibuk lagi dengan bisnis, sibuk lagi dengan ini. Atau mati dia. Ya Allah, bukan tidak boleh bisnis Pak. Tapi al-aham qabla al-muhim. Yang paling penting itu harus didahulukan dari yang penting. Ini ada yang penting, ini paling penting lah. Ini yang didahulukan ini. Makanya kadang-kadang saudara ya, di masyarakat ini saya kalau sudah takziah itu ya, melihat pemandangan orang takziah ini, banyak yang tidak mengikuti perintah Nabi. Jadi datang sepertinya dia ini tidak bisa mati gitu loh. Gayanya itu kayak ya apa ngono. Jam piro iki nih. Jam berapa nanti dikuburnya? Gayanya itu seperti dia ini tidak bakal mati gitu Pak. Mati ini untuk orang lain. Tidak begitu caranya Pak. Apalagi terus melean, main apa itu? Itu bid'ah itu. Waktu orang meninggal terus melean, apalagi main judi dan sebagainya. La ilaha illallah. Ya itu namanya bid'ah sayyi'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bagaimana menghadapi orang mati kok melean? Terus ini budaya-budaya bukan budaya Islam. Bahkan ada lagi tidak ikut nyolati orang mati, merokok nunggu di luar. Kasihan orang yang meninggal ini. Anda nanti kalau meninggal itu kata Rasulullah, al-mayyit kal-gharik. Orang mati itu seperti orang yang mau tenggelam. Ada orang masuk di sungai atau di lautan mau tenggelam, kan tangannya begini-begini. Begitu orang mati itu Pak, minta didoakan, minta disolati kan begitu. Nah terus datang takziah, merokok di luar, nggak sholat lagi, nggak nyolat. Dulu saya waktu tinggal di Ketintang berapa tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu saya tinggal di Ketintang itu tradisinya itu kalau ada orang meninggal disolati di rumahnya. Yang nyolati Pak Mudin sama beberapa orang terus dibawa ngobrol semua pada waktu itu merokok. Terus saya ceramah di masjid situ, saya bilang ini tradisi salah ini. Kasihan orang mati ini. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan kalau ada orang meninggal dunia disolati 40 orang mukmin beriman, lalu ikhlas 40 orang ini nyolati orang ini, insya Allah diampuni dosanya. Nah kalau yang nyolati cuma 3 orang, 5 orang, makanya saya kalau ke Mekah itu Pak, Allah, lalu ada jenazah disolati 2 juta orang. Untung Pak orang mati di Mekah itu 2 juta orang. Mau cari 40 orang beriman yang berkualitas gampang sekali. Mau cari 40.000 bisa. Terus bagaimana nasibnya orang yang disolati 5 orang, 3 orang? Apalagi waktu corona kemarin itu ada yang tidak pakai dimandikan, kasihan. Lalu dibungkus gitu aja. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara, pagi hari ini itu tadi pendahuluan ya. Pendahuluan, saya mengajak saudara-saudara berpikir supaya sisa waktu ini harus diutamakan. Saya harus pada hari saya akan kembali kepada Allah, kualitas takwa saya harus baik, sholat saya harus baik, semua urusan dengan orang sudah saya selesaikan. Itu paling enak itu. Berangkat menuju Allah dengan ringan. Nah bagaimana caranya saudara? Caranya adalah mengikuti petunjuk Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanaka ratbun min dzikrillah. Amalan yang paling dicintai Allah apa itu? Anda meninggal dunia dan lidah ini masih basah dengan zikir. Rotab itu artinya masih basah, masih baru saja.
kurma yang baru dipetik namanya rutab, itu masih segar. Kurma itu kalau Anda ke Mekah beli kurma yang belum matang itu namanya rutab. Rasulullah suka itu dengan rutab itu. Jadi rutab itu masih basah. Jadi lidah ini masih basah. Artinya apa? Orang yang banyak berzikir. Kalau basah itu artinya lancar. Lawannya apa? Kering. Orang yang jarang berzikir, lidahnya kering, apalagi hatinya tambah kering lagi. Dan zikir yang paling istimewa, zikir yang paling tinggi adalah solat 5 waktu. Aqimis solata li dzikri. Bangunlah solat Anda untuk berzikir. Maka saudara, zikir ini disebut dalam bahasa Islam Babullahil A'zam. Ini adalah pintu Allah yang paling besar, namanya zikir. Oleh karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian saya hormati, jangan malas berzikir. Dan kalau mau berzikir itu jangan menunggu nanti saya di masjid berzikir, atau nanti saya mau ikut istighosah berzikir. Orang yang mengerti nasibnya dirinya itu adalah orang yang disebut ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu orang ulul albab, orang cerdas. Berzikir pada waktu duduk, berzikir pada waktu berdiri, berzikir pada waktu berbaring. Artinya apa? Yadhkurunallaha fi kulli halihim. Mereka selalu berzikir dalam kondisi bagaimanapun juga. Hadis yang kedua dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan tentang Nabi. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi itu tidak pernah lepas dari zikir. Nah, kalau Anda ingin selamat, hidup ini diwarnai dengan zikir. Tadi saya mau berangkat kemari. Ini saya kasih contoh supaya apa? Saya ini berusaha tiap hari bagaimana meniru Nabi, sedekat mungkin dengan Nabi. Begitu, Pak. Jadi saya ceritakan ini bukan saya menceritakan kebaikan saya, bukan. Allah Maha tahu apa yang saya maksud ini. Saya menceritakan ini karena banyak orang yang kikir zikir. Saya ceritakan mulai saya bangun tidur tadi. Saya duduk. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Saya dihidupkan lagi. Tadi sudah latihan mati waktu hidup, waktu tidur itu latihan mati itu, Pak. Nanti kita dibangkitkan oleh Allah seperti bangun tidur itu. Maka kalau Anda bangun tidur tidak berdoa, tidak berzikir, tidak bersyukur, nanti bangun di kuburan, dari kuburan juga begitu nanti. Nah, kemudian mau jalan, bismillahirrahmanirrahim. Mau ke kamar mandi. Saya mau nyalakan lampu, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintunya kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkan saya dari semua bahaya yang tampak maupun yang tidak tampak, setan, jin dan macam-macam, corona, bakteri, semuanya itu enggak kita kelihatan. Dengan doa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Anda mau nun sewu, mau mandi, buka pakaian, karena di dalam kamar mandi enggak boleh mengucapkan zikir, di dalam hati mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tertutup. Makhluk halus tidak bisa melihat kita. Itulah ajaran Islam. Nah, kemudian wudu, saudara ya. Kalau di kamar mandi ada wudu, cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, tidak dilafalkan di dalam hati. Ini wudu ini yang baik kalau wudu itu, Pak. Wudu, kalau Anda wudunya enggak baik, enggak sempurna, salatnya enggak mungkin sempurna. Jadi wudu itu separuh bagian dari salat. Salat itu dibagi dua, wudu dan salat. Nah, pada waktu wudu Anda buka keran, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Anda wudu, ya, kumur, kemudian hidungnya dibersihkan. Apalagi
Kalau sudah flu seperti saya ini, tadi saya berkali-kali ini saya bersihkan, alhamdulillah sekarang bisa enak. Bangun tidur tadi masih agak sulit mau ngomongnya. Islam itu membuat orang sehat, bersih, semuanya itu bersih lahir batin. Nah, Anda bersihkan. Kemudian setelah basmalah, cuci tangan, kemudian Anda niat wudhu, lalu dibersihkan ini wajahnya 3 kali, langsung dimatikan. Jangan dibiarkan keluar. Tolong ini orang-orang yang di masjid ini itu diberitahu, jangan terlalu banyak membuang air. Orang biasanya butuh dibiarkan aja, biar begini-gini terus keluar. Ini israf namanya ini. Nabi melarang ini. Ada orang wudu dan Nabi melihat banyak sekali airnya. Kata Rasulullah, "Hada israf." Itu artinya mubadir, itu membuang-buang itu. Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, afil wudu'i israf?" Apakah dalam urusan wudu ini juga termasuk membuang air? Walau kunta fi nahrin jarin, walaupun kamu itu di hadapan sungai yang deras berjalannya, tetap wudunya itu 3 kali saja. Jangan menghabiskan air. Itulah ajaran Islam. Sudah, tangan dibaca. Kalau Anda sudah begini, ini diratakan ini ya, Anda nikmati ini, diratakan ini, wajahnya diratakan, itu dosa-dosa itu turun, Pak. Dosa mata, dosa telinga, turun semua itu, berguguran dengan wudu itu. Kalau Anda wudunya baik. Kemudian tangan. Sampai di sini dilebihkan, Bu ya. Ibu-ibu, itu kalau misalnya wudu di masjid atau apa, pakaiannya ini agak kecil, usahakan jangan terlalu kecil, supaya kalau wudunya tidak melebihi apa ini namanya ini, siku, tidak sah wudunya kalau sampai sini, harus lebih 3 kali, masya Allah. Bagi yang punya cincin, kalau cincinnya seret apa itu, harus digoyangkan supaya airnya masuk, harus semuanya masuk, harus semuanya masuk. Ibu-ibu pakai gelang yang rapat itu ya, ya kalau mau wudu ya pakai yang ringan-ringan saja. Subhanallah. Kemudian diusap kepalanya ini. Jangan begini, tuk tuk. Bukan jidat yang dianukan itu. Kepala yang diusap, Masya Allah. Kemudian sesudah itu kaki 3 kali dicuci yang bersih, keluar dari kamar mandi mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa afani. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, semua yang tidak baik, yang kotor dari tubuh saya sudah keluar, saya sehat sekarang ini. Bayangkan saudara, nikmatnya orang Islam ini. Kemudian angkat tangan, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahu Akbar. Ya Allah, saya bersyahadat ini untuk kekuatan iman saya. Belum sholat sudah minta imannya kuat. Jadikan saya ini orang yang bersih. Tadi sudah dibersihkan tubuhnya ya. Jadikan saya orang yang tobat. Jadikan saya orang yang soleh. Seperti ini, Pak. Masya Allah. Sebab manusia ini, Bu, rentan dengan kotor. Kotor-kotor tubuh ini dibersihkan dengan wudu fisiknya, kotornya lidah, kotornya mata, kotornya otak, kotornya hati dibersihkan dengan doa. Ij'alni minat tawabin. Jadikan saya orang yang tobat supaya bersih dosanya. Ij'alni minal mutatahhirin, bersih lahir batin. Ij'alni min ibadikas salihin, jadi orang-orang yang soleh. Sudah, Pak? Kemudian Anda misalnya mau ambil baju, buka almari, bismillahirrahmanirrahim. Saya keluarkan baju ini tadi. Tangannya kan 2 ini baju ini. Karena 2, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pakai sarung juga begitu. Kalau pakai celana 2 kali bismillah. Kemudian Anda keluar dari kamar. Sebaiknya kalau Anda mau memakmurkan rumah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anda
jangan lupa sholat di rumah sebelum subuh. Sholat tahajud minimal 2 rakaat 1 witir. Kalau bisa 4 rakaat 1 witir, 4 rakaat 3 witir, kalau maksimal 11. Tapi kalau Anda sudah mendekati subuh, cepat ditutup dengan witir. Jadi ke masjid ini sudah siap, kemudian Anda keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah wa tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Itu setan-setan sudah lari semua itu. Kemudian Anda pada waktu jalan ke masjid itu ya, apalagi yang rumahnya jauh, tambah banyak pahalanya kalau jalan. Terus ada yang tanya, Pak kalau naik mobil gimana? Ya muka-muka bani muter ini dihitung bi rabbil alamin nanti. Tambah jauh tambah banyak pahalanya. Tapi selama dalam perjalanan itu, kalau Anda apalagi sendiri ya, Anda berzikir. Jangan ngelamun. Ini jadi membudayakan zikir ini penting sekali, Pak. Supaya nanti ketika kita akan meninggal dunia itu basah dengan zikrullah. Coba dicatat saudara, ini ada satu ayat surat Isra ayat 44. Surat Isra itu surat yang ke-17 ya. Ya, kalau nggak bawa catatan diingat-ingat 17.244. Nanti sampai di rumah dibaca. Saya beberapa waktu yang lalu ada acara di Batu, kemudian hotelnya itu agak jauh dari kota Batu, di gunung gitu Pak. Tinggi gitu. Waktu saya habis sholat subuh, sholat sama keluarga, sholat di kamar situ, kemudian saya buka jendela, yang namanya burung itu Pak, itu cacing, ya Allah. Kemudian mataharinya terbit, indah sekali. Saya ingat ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Kata Allah, semua bertasbih untuk Allah, mengucapkan subhanallah. Semua yang ada di langit 7 ini, malaikat dan semua makhluk itu, dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di bumi, termasuk burung-burung itu Pak. Burung-burung itu kalau tiap pagi itu bertasbih Pak. Masa kita kalah sama burung? Kadang-kadang saya ke masjid begitu, terus kapan tuh saya pernah ceramah di dekat Sidoarjo sana, berjalan masuk kampung, ini mau menuju masjid, sudah orang-orang jagongan di minum kopi sama rokokan kelobot. Ini gak sholat subuh dan sebagainya. Kasihan nih Pak orang-orang seperti ini Pak. Dan di sini juga banyak ini apa namanya kafe-kafe. Kalau dulu kan warung, sekarang kafe Pak. Tapi kafenya itu aneh-aneh, kafe abnormal. Namanya itu. Di sana ada kafe Senewen. Jadi yang masuk itu Senewen semua orangnya. Banyak Pak. Pulang dari masjid itu juga banyak Pak. Waktunya orang berzikir, dia merokok begini. La ilaha illallah. Kalah sama burung-burung ini, kucing-kucing ini, tengu-tengu ini, semuanya berzikir semuanya ini. Enggak ada yang tidak berzikir. Subhanallah. Anda kalau pagi-pagi saya keluar dari rumah terus ada kucing ngeong-ngeong itu, terus mendekati itu sebetulnya minta dikasihi, disayangi, dan dia dengan ngeong-ngeong itu berzikir itu Pak. Coba. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu kecuali berzikir, termasuk ini, termasuk gelas, termasuk air, semuanya berzikir. Di rumah saya itu ada kolam ikan kecil gitu, terus airnya kercik. Saya bilang ini berzikir ini air ini. Ikan itu berzikir ini semua. Allah mengatakan, wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih dan mengucapkan alhamdulillah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengerti tasbihnya. Kita enggak mengerti tasbihnya. Sapi ngok itu berzikir. Semua itu berzikir. Kambing berzikir, ayam, itik berzikir. Lu masa kita enggak berzikir? La ilaha illallah. Innahu kana haliman ghafura. Allah itu maha penyabar, maha tabah menghadapi orang bermaksiat, dikasih kesempatan kalau tobat diterima. Ghafur, maha pengampun, dibuka oleh Allah yang tidak memerlukan kita ini. Allah ini tidak memerlukan kita, tapi kita dipanggil tiap hari. Kamu berzikir, dekati aku, dekati aku. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, rinio. Kemari kamu itu, salat, ikut salat.
Itu panggilan Allah itu. Jadi saudara, kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin husnul khotimah, ya sekarang ini waktunya sampai di rumah berpikir merubah cara. Merubah cara itu bagaimana Pak? Maksudnya mendekati Allah selalu. Mendekati Allah selalu itu, ini lidahnya ini diusahakan terus berzikir. Saya kadang-kadang itu jalan ya, terus olahraga, di rumah olahraga begini ya. Jangan dibuang waktunya Pak. Jadi saya dengan Pak Bukhari dari rumah ke sana ngobrol sebentar. Setelah ngobrol, ya saya gunakan untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli alaihi wa ala. Apalagi salawat saudara. Anda kalau banyak bersalawat, tidak mungkin stres, tidak mungkin takut masa depan, tidak mungkin merasa susah. Ini hilang semua dengan salawat itu Pak. Kalau salawatnya banyak, kalau istighfarnya banyak. Banyak orang mengeluh Pak, banyak orang mengeluh ya. Saya tambah 5 menit lagi, sudah habis waktunya. Nggak apa-apa saya tambah 5 menit lagi ya. Supaya sampean pulang dari sini tuh merubah cara Pak. Kalau Anda ingin memperbaiki cara, ada beberapa poin. Yang pertama ya, ini berzikir ini di mana-mana ya. Saya kalau jalan olahraga itu saya mesti bawa tasbih kecil gitu di tangan ini. Kalau disapa orang waalaikumsalam, tapi ini jalan terus. Naik kendaraan apalagi pergi jauh, wah sudah bawa buku, jangan dibuang waktunya itu. Kita bisa mati di sana. Itu berpikirnya begitu Pak. Jadi kalau Anda ingin husnul khotimah, kembali kepada Allah. Yang pertama catat ya, usahakan setiap hari sholat 5 waktu, tepat waktunya. Jangan menunda-nunda sholat. Wis kok disik, masih repot, masih jangan. Kalau sudah dipanggil Allah, utamakan itu sholat cepat. Kalau bisa di masjid, terutama bapak-bapak ini. Kalau tidak bisa di masjid, di kantor berjamaah. Sekarang kantor-kantor semuanya ada masjidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Anda kalau beristighfar 100 kali setiap hari, bersih Pak, hidup ini bersih. Banyak orang ini kotor, suka marah, suka tidak mau memaafkan orang. Karena apa? Hatinya ini kotor Pak. Dan hati kotor itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan banyak berzikir, banyak, nggak sedikit. Kalau masih sumpek, masih nggak bisa memaafkan orang, berarti kurang. Berzikir yang banyak, terus berzikir yang banyak. Yang ketiga, berdoa setiap hari, jangan nunggu susah. Dan kalau berdoa itu selalu serius, gitu Pak. Berdoa yang betul. Yang keempat, jangan pisah dengan Quran. Tiap hari, walaupun membaca surat Al-Fatihah saja. Apalagi sholat kan selalu baca Quran. Di luar sholat, Anda usahakan baca Quran yang Anda hafal. Kalau bisa, ya bawa Quran baca. Sekarang ini orang senang baca Quran, Masya Allah. Satu hari 2 lembar. Kalau sudah terbiasa 1 juz. Kalau sudah terbiasa 2 juz, nggak apa-apa. Semakin banyak, semakin baik. Kemudian yang keempat, as-shalah ala nabi. Salawat. Masya Allah. Salawat. Kalau Anda banyak bersalawat, insya Allah hilang itu semua susah. Seneng terus hidup ini Pak. Begitu Anda merasa nggak enak, salawat, istighfar, salawat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, begitu Pak. Kemudian yang keenam Pak, wong kang soleh kumpulono, jangan kumpul orang yang tidak baik. Makanya orang itu kalau mau pindah rumah itu dilihat tetangganya ini siapa gitu loh. Orang itu kalau setiap hari ketemu orang soleh, itu sampai ketularan nanti soleh. Tapi tiap hari ketemu preman, ketemu orang jahat, itu ngomongnya ini kotor, ya mau tidak mau ya begitu. Anak sampean, setiap anak itu bahasanya adalah bahasa bapak ibunya. Kalau bapaknya ngomongnya halus, ya halus anaknya. Saya ngomong. Kalau ada anak ngomongnya kasar, nun sewu, suka meso, suka ini, ya ini produk rumahnya Pak. Produk rumahnya. Yang salah orang tuanya.
Makanya Bapak Ibu punya anak, punya cucu, itu amanat Allah. Dididik yang baik, nanti kalau sudah Anda meninggal dunia, yaitu nanti yang manfaat. Anak dididik yang baik, ilmu yang diajarkan, ilmu yang digunakan. Sampai di rumah Bapak Ibu berusaha untuk menyampaikan apa yang Bapak ngerti dari acara pagi hari ini, sampaikan pada orang lain. Itu wajib hukumnya. Minimal tetangganya atau istrinya atau ibu-ibu ya yang hadir itu di belakang. Kalau bapaknya tidak hadir, sampai di rumah bapaknya dipanggilin dulu, lu tak ceramai gitu loh Bu. Bapaknya diceramai atau istrinya diceramai, anaknya diceramai. Minimal wis sing akeh dzikir itu sudah berarti Anda sudah menyampaikan kewajiban itu sudah. Jogo salate tepat waktu. Ojo kumpul wong sing elek-elek, kumpul wong kang soleh kumpul ono. Begitu, Pak. Terus ngomongnya juga yang teratur. Salawat yang banyak, gitu, Pak. Kalau Anda setiap hari mengatakan seperti itu, insyaallah bisa mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika ya rabb. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ij'alna minadh dzakirina alladhina yadhkurunaka katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina yusalluna ala nabiyyika katsira. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa taqabbal a'malana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. اللهم انصرنا على القوم الكافرين ظالمين شيوعيين منافقين اللهم يا رب دمرهم تدميرا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah Allah. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk ya Pak ya? Sudah syuruk? Sudah ya? Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kami persilakan menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang ada di sisi utara Serami. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi pada kesempatan kali ini hari Ahad